dan demi pensucian di hatinya. Yang dahsyat azab yang pedih di dalamnya saat Bai'atul Akbar. Keterpaksaan menjelang hari perhitungan, diperhitungkan semua apa yang kita lakukan walaupun sebiji darah. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Abadan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melakukan sholat. Bagaimana pendapatmu kepada orang yang melarang ketika hamba sedang sholat? Apa maknanya ini? Mari kita teruskan ayatnya. Ara'aita in kana 'alal huda. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Jadi orang yang sholat ataupun orang yang tidak sholat, bagaimana di dalamnya sama-sama mendapat petunjuk. Jadi syariatnya sholat dan syariatnya tidak sholat sama-sama mendapat petunjuk, dan di dalam sholat atau tidak sholatnya secara syariat sama-sama mendapat kecelakaan, mendapat kerugian. Apa maknanya ini? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana pendapatmu jika dia melarang itu atau mendustakan dan berpaling? Jadi ada takwa, ada yang berpaling. Jadi sesuai dengan hati manusianya. Ketika manusianya belum kembali kepada Allah, takwa dan tidak takwanya ya sama-sama celaka. Ketika manusia belum roji'un kepada Allah, maka ibadah dan maksiatnya sama-sama celaka. Ketika manusia belum mentuhankan Allah di dalam hatinya, maka ketaatan ataupun kemaksiatnya pun sama-sama celaka. Karena semuanya taat dan maksiat, baik dan buruk, iman dan takwa atau ketersesatan hatinya masih diakui sebagai kuasa manusianya, ya sama-sama celaka. Meskipun kelihatannya syariatnya sholat, tapi tak ada iman di hatinya, ya celaka. Fawailul lil musalli,
celaka bagi orang-orang yang sholatnya saja celaka, ya seluruh aktivitas kehidupannya seluruhnya serba celaka bila tidak kembali kepada Tuhan penguasa diri manusianya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya hanya Allah yang melihat segala perbuatannya? Jelas sudah. Ini dipahami hanya bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat yang sudah tenggelam di dalam uripi Allah. Ini bisa dipahami. Maknanya, tidakkah kita tahu bahwa yang memerankan takwa dan ingkar, yang memerankan taat dan maksiat, yang memerankan baik dan buruk kepada setiap manusianya di dalam kuasa Tuhannya saja. Baik dan buruk, taat dan maksiat, hitam dan putih di sisi manusia hanyalah dalam kekuasaan Tuhannya. Bila kebaikan dan keburukan, bila ketaatan dan kemaksiatan, bila hitam dan putih, bila takwa dan kufur masih di dalam kekuasaan hawa nafsu manusianya, maka semuanya pasti akan celaka, pasti akan buruk jatuhnya, pulangnya kepada nafsi, kepada hawa nafsunya, sama-sama celakanya. Takwa dan kufurnya celaka, taat dan maksiatnya celaka, hitam dan putihnya celaka, baik dan buruknya celaka, kanan dan kirinya celaka, atas dan bawahnya celaka, semuanya di dalam lembah celaka. Bila di dalam hati manusia belum bertuhankan kepada Allah subhanallah, berarti ada di dalam Al-Quran selama ini yang kita ungkap di dalam baiat itu. Subhanallah, Maha suci Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum ini saya tidak tahu kalau ini ada di dalam Al-Quran. Baru kali ini saya diberitahu bahwa di Al-Quran pun juga ada. Inilah kebenaran, kenyataan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi seluruh manusia agar manusia bisa membaca kitab sucinya yang ada di dalam dirinya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Jika manusia masih mempertuhankan dirinya di dalam ketaatan dan kemaksiatan, di dalam ketakwaan dan keingkaran, di dalam kebaikan dan keburukannya, di dalam hitam dan putihnya, di dalam kanan dan kirinya, diambil semua, dicabut ubun-ubunnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya semua itu sama-sama menjadi anar di dalam hati kita, menjadi api di dalam diri kita. Apa buktinya? Ketika kita merasa melakukan ketaatan, ketika kita merasa
berada di dalam ketakwaan, bila di dalam hati kita masih manusianya yang berkuasa atas semua itu, maka pasti ketakwaannya, maka pasti ketaatannya, maka pasti seluruh ibadahnya akan menjadi api baginya. Api apa? Api kebanggaan, api merasa mulia, api merasa tinggi daripada yang lain, api yang merasa ialah yang paling mengerti daripada orang yang lain. Semuanya ya jadi api, meskipun kelihatannya syariatnya itu ketakwaan. Apalagi keingkaran, apalagi kesyirikan, ya sama-sama dimasukkan ke dalam anarbanas jiwanya. Di dalam kesyirikan kita merasa berdosa, kita merasa ketakutan, kita merasa khawatir di dalam diri kita, takut kedahuluan ajal menjemput. Sama-sama di dalam keburukan. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka, yakni hawa nafsu itulah yang selama ini mendustakan dan durhaka kepada Sang Penciptanya. Yang wujud hanya Allah. Loh, kok kita yang merasa wujud? Yang hidup hanya Allah. Loh, kok kita yang merasa hidup? Yang nyata hanya Allah. Loh, kok kita merasa diri yang nyata daripada kenyataan Allah? Yang berkuasa hanya Allah. Loh, kok kita yang merasa lebih kuasa daripada Allah atas tindak lakunya seluruh perbuatan-perbuatan kita selama ini? Subhanallah, ada semua ternyata di dalam Al-Quran. Wahyu-wahyu Allah tidak akan pernah salah, karena hanya Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Jadi kita sebelum mengenal Allah selalu memanggil-manggil golongan kita di neraka. Yakni apa? Yakni kita bersekutu dengan iblis dan setan di dalamnya. Itulah golongan-golongan kita selama ini sebelum ketemu dengan berbaiat. Yakni manusianya yang masih merasa makrifat, manusianya yang masih merasa paham, manusianya yang masih merasa mengerti paparan-paparan ini. Dan manusia yang memanggil-manggil golongannya, manusia yang masih memahabesarkan dirinya sendiri daripada memahabesarkan Allah sebagai Tuhannya. Manusia yang memanggil-manggil kawannya di dalam neraka, yakni iblis dan setan, manusia yang masih bersekutu kepada iblis dan setan untuk memerangi Allah. Itulah yang dikatakan manusia yang mendustakan dan yang durhaka kepada Tuhannya. Sanad'u zabaniyah,
kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksa orang-orang yang berdosa. Yakni bukan nanti saat itu juga kita ketika belum mengenal Allah, ketika hawa nafsu kita merajai kehidupan dan badan ini, pasti di dalamnya berada di dalam neraka Zabaniyah, yakni neraka pengakuan diri manusianya, dan diazablah di dalamnya karena kedustaannya dan karena durhakanya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanallah. Sadaqallahul azim. Inilah maknanya bahwa kita wajib menemukan uripe Allah sebelum ajal menjemput. Inilah bukti-bukti bagi sahabat-sahabatku yang ada di uripe Allah yang sudah berbaiat. Semua bukti kalam yang tersampaikan di dalam isi baiat sudah ada di dalam surat Al-Alaq ini. Baru kali ini saya membacanya, padahal sudah keluar sejak dulu, baru tahu ayatnya di dalam Al-Quran bahwa inilah memang ayat-ayat sucinya Allah. Jadi hakikat ayat sucinya Allah ya diri manusianya. Syariat ayat sucinya Allah ya Al-Quran ini, yang dibuat pedoman petunjuk bagi seluruh manusia agar bisa membaca ayat-ayat sucinya di dalam dirinya. Maknanya agar hati selalu mensucikan Allah daripada mensucikan diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah untuk kembali kepada Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian pada pagi ini, marilah kita gembahkan salawat dhanimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgi lil zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam,
bijahi sayyidil mursalin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi.